Alam dan Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pertemuan pembelajaran bahasa Arab ini, yang mana kini kita tengah mencapai yaitu apa namanya, pertemuan yang keberapa ini? Yang keenam ya, seperti itu. Baik, insya Allah kita akan lanjut. Ya, semoga kita diberikan kemudahan, terutama dalam memahami bahasa Arab. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma wabizidna ilma warzuqna 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 fahma. fahma. Bentar ya. Ini ini kita masuk ke jumlah ya. Bentar ya. Hmm. Baik, nah di sini ada sedikit latihan dulu ya, yaitu kita isi. Di situ terdapat 5 soal ya. Ada 5 soal, yaitu bagaimana kita mengubah, apa itu? Goyir hadhil jumlah bidomiri huwa ila domiri anta wa antum antihia. Nah, ini kan yang di atas nih yang ada kuningnya ya, yaitu dia berdasarkan domir huwa. Huwa tilmizun lahu kitabun fi sundukihi. Nah, ini agar yang diberikan kuning-kuning ini itu diubah disesuaikan dengan domirnya ya. Domir anta misalnya berarti menjadi apa. Nah, kita satu-satu ya akan menyelesaikan ini. Coba, huwa tilmizun diubah ke jadi anta, maka jadi apa? Huwa tilmizun jadi anta, maka jadi bagaimana kalimatnya? Anta, bagaimana? Anta tilmizun, ya. Jangan malu-malu ya dalam menjawab. Takut salah. Selanjutnya, lahu. Nah, kalau misalnya lahu jadi anta, jadi apa? Kan kemarin udah belajar ya. Ada lana, ada li. Nah, kalau lahu diubah jadi anta, jadi apa?
Jadi apa? Lahu. A. Laha. B. Laka. C. Lana. Mana yang benar? Oh, laka. Laka. Iya betul. Ya, itu maksudnya ya. Laka kitabun fi sunduki apa ini? Fi sunduki apa? Di Di dalam. di sundukun. Kok sundukun? Ini kan haknya yang diganti ya, berarti kihi. Nah, hi-nya ini diganti jadi domir anta. Maka jadi apa? Sunduka. Duka. Fi sundukika. Nah, gitu ya. Sundukika. Fi sundukika. Nah, If you're capturing the night, this queen is very good at D6. And if check, reinforce. 6. Bishop on D6. terus antum coba. Oh, Antum. antum tilmidu. Nah, ini ya nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya antum talamizu. Nanti ibu akan belajar yaitu tentang jamak. Talamidu. Talamizu. Ini nggak apa-apa nanti ada pelajarannya sendiri ya. Nah, lahu kalau antum jadi apa? Lakum. Betul, lakum. Kita bun. Kitabun. Fi Ya, sundukikum. Nah, lakum kitabun fi Sundukikum. sundukikum, betul. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya anti. Nah, di sini anti. Tilmidati ya? Dua tilmizun. Jadi apa? Tilmidati. Antum tilmizatun. Anti ya, anti tilmiza. Anti tilmizatun. Tilmidatun. Terus habis itu Laki kitabun. laki ya. Kan Ya. anti. Kalau laha tuh hiya. Ya. Laki kitabun Di Kiki. betul. Fi sunduki Tries to get in there. Her bishop to C2. And the reply to this is Oke. Selanjutnya hiya. Maka jadi apa? Hiya. Tilmidat. Iya, tilmi. Zatun. Zatun juga. Aduh. Hiya tilmizatun. Oi. Sama saja. Terus selanjutnya lahu. Terus Laha kitabun. iya jadi apa? Laha kitabun fi sundukiha. Sundukiha. Betul. Nah, gini ya.
Baik. Ini saya foto dulu. Ini share. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan yaitu apa namanya? Mempelajari tentang angka. Nah, ini salah satu pembelajaran yang sangat berkepanjangan ya tentang angka, yang mana di sini nanti kita akan mempelajari angka itu sampai ini ya, sampai cukup panjang, yaitu dimulai dari satuan, ya, habis itu nanti ke belasan, habis itu ke puluhan, habis itu ke ratusan, dan habis itu ke ribuan, sampai ribuan. Itu ya. Nah, di sini kita akan membahas angka itu sangat panjang, maka dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya, karena kalau misalnya nanti Ibu mempelajari puluhan, tapi asas daripada satuannya itu angka satuan ya, angka satuannya nggak, Ibu akan kesulitan mempelajari puluhan. Nah, gitu ya. Begitupun pula ketika ratusan, Ibu kalau pengen bisa ratusan, maka angka satuan dan puluhannya itu harus kuat. Nah, kalau Ibu nggak kuat di puluhan dan satuan, maka ratusannya pun sangat sulit. Sampai ribuan. Kalau Ibu ingin menguasai ribuan, maka angka ratusan, satuan, puluhan, atau belasannya semuanya harus dikuasai, harus kuat. Nah, seperti itu ya. Maka untuk masalah angka ini, ya setiap levelnya, setiap jenjangnya harus konsentrasi sangat tinggi. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita mulai dari yaitu ini. Baik, untuk tahap awal daripada angka itu kita akan mempelajari al-adadu lil muzakkar. Yaitu apa artinya? Yaitu bilangan angka untuk muzakkar. Nah, itu ya, bilangan angka untuk muzakkar. Nah, tapi di sini utamanya kita cukup mempelajari yaitu satuannya saja ya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini kita hanya akan mempelajari yang satuannya saja. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Yes. Baik, di sini saya akan membacanya dulu dari angka 1 sampai 10. Nah, habis itu nanti penjelasannya ya. Kenapa Kenapa? Baik, pertama yaitu wahidun. Wahidun itu satu. Ya, wahidun ini untuk muzakkar ya, ingat untuk muzakkar. Nanti untuk muannas bentuknya berbeda lagi ya, tidak seperti muzakkar, nanti bentuknya berbeda lagi. Jadi angka itu nggak kayak bahasa Indonesia ya, sama bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya 1, 2, nggak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya untuk bahasa Arab itu ada perbedaan. Satunya muzakkar dengan satunya muannas berbeda. Begitupun pula berlaku untuk semua angka. Gitu ya. Nah,
Kita mulai untuk muzakkar. 1 untuk muzakkar adalah wahidun. Ya, wahidun. Nah, seperti itu. 2 untuk muzakkar adalah isnani. 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 Selanjutnya 3 untuk muzakkar adalah salasatun. Salasatun. Ya. Salasatun. Selanjutnya 4 untuk muzakkar arba'atun. 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 Selanjutnya 5 untuk muzakkar khamsatun. 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 Selanjutnya 6 untuk muzakkar sittatun. 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 Selanjutnya 7 untuk muzakkar sab'atun. 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 Selanjutnya 8 untuk muzakkar samaniyatun. 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 Selanjutnya 9 untuk muzakkar tis'atun. 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 Selanjutnya yang terakhir itu 10 untuk muzakkar, yaitu apa? Asyaratun. 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 Nah, seperti itu ya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Wahidun. Isnani. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Nah, baik seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Baik. Untuk bilangan angka mudzakkar dari bilangan 1 sampai 10 ya, yang pertama itu adalah kita fokuskan ke angka 1 dan 2, angka 1 dan 2 ya. Nah, 1 dan 2. Nah, jadi bagaimana untuk kriterianya ya? Pertama untuk 1 dan 2 yaitu dia mengikuti sifat muzakkarnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk 1 dan 2 itu mengikuti sifat muzakkarnya ya. Wahidun, ada tak marbutohnya enggak? Enggak. Isnani, ada tak marbutohnya? Tak ada. Ya, maksudnya datanya enggak? Tidak, tidak Tidak. ada. Maka dari itu kesimpulannya untuk 1 dan 2 itu mengikuti sifat muzakkarnya. Gitu ya. Nah, selain itu dan untuk 3 sampai 10 itu dia apa? Dia bersifat Bersifat berlawanan ya dengan muzakkarnya. Nah, kita lihat ya dari salah satu sampai asyaratun. Ya, semuanya di situ ada tak marbutoh. Ya, maka bisa disimpulkan ya bahwasannya itu memiliki sifat yang berlawanan. Ya, kenapa seperti itu? Karena ya memang sudah kaidahnya ya. Karena memang sudah kaidahnya angka 3 sampai 10, bilangan 3 sampai 10 itu sifatnya berlawanan. Gitu ya. Baik, selanjutnya
nanti untuk keterangan-keterangan selanjutnya, poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan ketika kita sudah ini ya memasuki contoh-contoh. Nah, seperti itu. Baik, mungkin untuk saya beri waktu sekitar 5 menit kepada Bapak Ibu sekalian, silakan untuk menghafal yaitu angka 1 sampai 10. Ya, bisa dipahami ya. Nah, Bisa. nanti kalau misalnya sudah hafal, akan saya tanya. Kayak gitu ya. Silahkan. Baik, 1 menit lagi ya.
Sudah hafal? Sudah hafal belum? Insya Allah. Ya Allah, Ustaz. Sudah Ustaz, insya Allah. Baik, saya tutup ya. Ini saya tutup. Baik. Pertama, Ibu Indah. Baik Ustaz. Wahidun isnani Indah? salah. Bu. Ya Sebentar. Ustaz. Oh, Ibu pengen gitu ya? Oke, silahkan sebutkan. Jadi saya pengennya ini, tanya apa bahasa Arabnya 7, tapi yang nggak apa-apa ya. Silakan Ibu Indah sebutkan 1 sampai 10. Baik. Wahidun isnani salah satun arba'atun khomsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyaratun. Baik, Ibu Masya Fadilah Allah. silahkan nyebutin hafalannya. Bisa? 1, isnani, 2, salah satu, 3, arbaatun, 4, khomsatun, 5, sitatun, 6, sabaatun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaro, 10. Asyarotun ya. Seperti itu. Baik, Asyaratun, Bapak Guntur silahkan. Wahidun 1. Isnani 2. Salah satun 3. Arbaatun 4. Khamsatun 5. Sitatun 6. Sab'atun 7. Samaniyatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Baik. Alhamdulillah. Ibu Yuliarti silahkan. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, sittatun 9. 9 berapa? Tadi 9 apa, Bu? Bisa diulangi? Halo? Ibu Yuliarti. Bisa diulangi 9? 9, sittatun, Tis'atun ya. tis'atun ya, Ya, tis'atun, 10. 10 asyaratun. Baik. Ibu Sulastri silahkan. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Baik, Ibu Dini silahkan. Ibu Dini. Ibu Dini Saptaningrum silahkan. Ibu Dini. Nggak ada ya? Baik, nggak apa-apa.
Oh, masih di jalan. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, nah di bawahnya itu ada mufrad, musanna, dan jamak ya. Nah, mufrad itu artinya apa? Mufrad itu artinya adalah kosakata yang mana menunjukkan yaitu bahwasanya jumlahnya satu. Nah, jadi mufrad itu teruntuk kosakata yang berjumlah satu, ya. Nah, ini mufrad ya, berjumlah satu. Kalau musanna itu untuk yang berjumlah dua. Ya, jadi kosakata yang menunjukkan untuk jumlahnya berjumlah dua, ya. Nah, adapun jamak itu adalah kosakata yang menunjukkan jumlah di atas dua, ya. Berarti dia dari 3 ke atas, ya. Itu dia jamak. Nah, sebelum ini, ya, sebelum kita masuk ke teori yang bawahnya, Ibu harus mengetahui yaitu terkait jenis-jenis jamak, ya, ataupun macam-macam jamak, ya. Macam-macam jamak. Nah, seperti ini ya. Macam-macam jamak yaitu diantaranya pertama dia namanya jamak taksir, ya. Jamak taksir. Nah, gini ya, jamak taksir. Terus yang kedua itu namanya jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim. Yang ketiga itu namanya jamak muannas salim, ya. Jamak muannas Salim. Ini yang ketiga. Nah, jamak taksir, ya, untuk jamak taksir itu adalah jamak yang tidak memiliki kaidah, ya. Nah, dia itu namanya jamak taksir, artinya dia harus menggunakan hafalan. Nah, untuk semua jamak yang ada di buku itu semuanya jamak taksir, ya, seperti itu. Nah, tetapi di sini kok bentuknya sama saja, ya, tidak ada bedanya. Nah, ini kebetulan, ya, yang dituliskan di buku itu yang bentuknya sama. Tapi selain daripada bentuk ini ada juga yang lain, ya. Untuk kosakata yang lain contohnya apa? Misalnya contohnya masajidu, ya kan, ya. Terus habis itu ada talamizu. Terus habis itu ada kutubun. Nah, ini jamak-jamak ini yang tidak beraturan itu namanya jamak taksir. Nah, selanjutnya itu adalah jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim itu seperti muslimuna. Habis itu mu'minuna, ya. Habis itu munafikuna. Nah, pokoknya yang ujungnya waw dan nun ini semuanya namanya jamak muzakkar salim, ya. Nah, adapun yang ketiga itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu seperti
libatun. Jadi di ujungnya alif sama tak biasa, ya. Muslimatun. Terus mu'minatun. Nah, ini namanya jama muzakkar salim, ya. Nah, nanti Ibu akan belajar yaitu bagaimana menggabungkan angka-angka itu bersamaan dengan kosakata, ya. Nah, seperti itu. Baik, ini foto dulu. Baik, nah di sini kita akan ini ya, membaca dulu yang mufrad musanna jama. Yang pertama di situ ada babun, ya. Musannanya babani. Nah, intinya kalau musanna itu di ujungnya adalah alif dan nun. Ya, tinggal ditambahkan apa? Alif dan nun. Itu babani. Coba apa musanna daripada kolamun? Ada yang bisa tebak? Kolamani. Betul. Musanna dari tolibun. Ada yang bisa tebak? Tolabun. Tolabani. Tolibun. Tolabani. Bukan tola ya, toli. Ya kan dia tolibun. Nggak ada berubah ya. Jangan sampai merubah harokat ya. Cukup ditambahkan alif dan nun saja. Ya, tolibun, tolibani. Terus maktabun. Maktabani. Ya. Kubun. Kubani. Nah, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nanti tapi itu kalau misalnya diawali huruf jar, nah jadi sebelumnya ada huruf jar. Kalau kosakata biasa diawali huruf jar, maka dia harokatnya apa? Kasroh. Nah, kalau musanna diawali huruf jar, itu alifnya diubah jadi ya. Misalnya, ya, yaitu ala maktabaini. Gitu ya. Dia jadi ya. Kalau misalnya ada huruf jar. Ala maktabaini. Nah, seperti ini ya. Terus bil. Ini mim ya, salah. Bil kolamaini. Terus apa lagi? Ila masjidaini. Bisa dipahami? Ya Allah. Nah, gitu ya. Baik, itu surun, suroni, jamaknya aswarun. Ya, ini artinya apa surun? Artinya pagar. Nah, surun itu pagar, satu pagar. Suroni, dua pagar. Aswarun, pagar-pagar. Gitu ya. Atau beberapa pagar. Ya. Terus ada taubun. Taubun itu artinya ya kaos ya, atau baju. Taubun berarti satu kaos. Taubani dua kaos.
Aswabun kaos Banyak kaos. kaos ya. Selanjutnya gusnun. Gusnun itu dahan ya. Gusnun berarti satu dahan. Gusnani dua dahan. Agsonun dahan-dahan atau beberapa dahan. Itu ya. Baik. Selanjutnya ini bisa kaos, bisa pakaian. Ini perubahannya kan Ustadz ya. Apa? Seperti merubah dari fi'il mudhari ke fi'il amr tuh ya. Sebenarnya Mirip-mirip ya. ini ya. Soalnya ini bukan fi'il ya, bukan kata kerja, ini kan isim ya. Iya. Iya. Saubani jadi akwab. Nah, itu. Iya, iya. Saubani jadi aswabun. Aswabun jamak, berarti dia kaos-kaos ya, atau beberapa pakaian. Gusnun dahan, gusnani dua dahan, agsonun dahan-dahan atau beberapa dahan. Terus mitrun meter, mitroni beberapa 2 meter, amtarun beberapa meter. Ya, terus ada bi'run. Bi'run itu sumur, bi'roni 2 sumur, abarun itu sumur-sumur atau beberapa sumur. Habis itu ushbun rumput, ushbani 2 rumput, asyabun beberapa rumput. Nah, gitu ya. Baik, ini kita langsung ke bawah aja. Oke. Ini apa sih ya? Nanti ini ada lagi ya di bawahnya yang tadi, ya kan, aswabun gusnun ya. Dahan, sumur juga ada, rumput juga ada. Baik, nah kita langsung ke bawah dulu ya, yaitu untuk mempelajari terkait, yaitu apa? Terkait ketika angka itu ya, itu disatukan dengan kosakata. Nah, seperti itu ya. Ketika angka itu disatukan dengan kosakata. Baik. Nah, di sini saya coba membacanya dulu. Ya. Qalamun wahidun. Nah, ini artinya apa? Qalamun wahidun artinya satu pulpen. Qalamanisnani. Ini artinya apa? Artinya yaitu dua pulpen. Salah satu aqlamin. Ini artinya apa? 3. 3 pulpen. Arba'atu aqlamin. Artinya apa? 4 pulpen. Khamsatu aqlamin. Artinya apa? 5 pulpen. Sittatu aqlamin. Artinya apa? 6 pulpen. 6 pulpen. Sab'atu aqlamin. Artinya apa? 7. 7 pulpen. Samaniyatu aqlamin. Artinya apa? 8. 8 pulpen. Tis'atu aqlamin. Artinya apa? 9 Pulpen. Asyaratu aqlamin. Artinya apa?
10 10. 10 pulpen. Nah, gitu ya, bisa dipahami. Insya Allah. Oke, kita akan lanjut dalam memahami retorikanya ataupun caranya ya ketika angka itu disatukan dengan kosakata gitu ya. Ini saya foto dulu yang ini. Oke. Itu yang bawah pembagian jamak ya. Oke. Ini saya hapus dulu yang ini. Nah, untuk keterangan selanjutnya, qolamun wahidun ya, qolamanisnani. Nah, untuk 1 dan 2 itu didahulukan kosakatanya dahulu lalu angkanya. Nah, gitu ya. Kita lihat qolamun wahidun, kosakatanya dulu atau angkanya? Kosakata dulu. Ya, qolamanisnani, kosakatanya dulu atau angkanya? Kosakatanya dulu. Kosakatanya dulu. Nah, selanjutnya untuk 3 sampai seterusnya tuh berarti enggak ini ya, enggak terhingga sampai berapapun, puluhan, belasan ya, ratusan. Itu didahulukan angkanya dahulu, lalu kosakatanya ya. Nah, seperti itu. Kita lihat salah satu aklamin. Nah, arba'atu aklamin sampai asyaratu aklamin, angkanya dulu atau kosakatanya dulu? Angkanya dulu. Angkanya dulu. Nah, selanjutnya yang ke-5, ini banyak ya catatannya. Untuk 1, dia menggunakan mufrad. Untuk 2, menggunakan apa? Ani. Musanna. Oh, musanna. Untuk 3 sampai 10 Jamak. menggunakan jamak gitu ya. Oke, seperti ini. Untuk 3 sampai 10 kita lihat qolamun wahidun, dia mufrad. Qolamanisnani. Nah, itu apa? Musanna. Salah satu aklamin itu apa? Jamak. Ya. Nah, selanjutnya
Itu. Untuk nomor 6, untuk bilangan 3 sampai 10 ketika disatukan dengan kosakatanya ia berharokat biasa. Maksudnya berharokat biasa itu bukan tanwin ya. Tadi kan kalau ibu menghafal ya, apa bahasa Arabnya 3? Salah satu. Salah satun. Itu tanwin atau domah biasa? Tanwin. Tanwin, salah satun. Ya kan ya, bukan salah satu. Tapi kalau sudah disambungkan dengan kosakata lainnya, maka domah tanwinnya hilang. Ya jadinya domah biasa gitu ya. Ia berharokat biasa kayak gitu. Dan kosakatanya ya yaitu untuk Tanwin. jamak taksir dan jamak muannas salim berharokat kasrotain ya. Berharokat apa? Kasrotain. Ya tuh, salah satu aklamin, arba'atu aklamin. Nah, gitu ya. Nah, adapun untuk jamak muzakkar salim itu mengubah huruf alifnya menjadi huruf ya. Nah, gitu ya. Mengubah huruf alifnya menjadi huruf ya. Contohnya, saya berikan contoh ya. Yang ini saya contoh juga. Kalau contoh yang ini misalnya apa nih? Salah satu yang itu aja ya, aklamin. Nah, ini sebenarnya kasrotain ya, tapi nggak bisa. Terus selanjutnya kalau untuk yang ini, misalnya yang muannas ya, berharokat kasrotain, berarti salasu. Nanti ibu akan belajar sendirinya ya, yaitu tentang angka-angka muannas. Nanti ada waktunya. Salasu muslimatin. Nah, gitu ya. Nah, adapun yang ini, yang alif, ya, yang pesan apa namanya? Maaf ya, ini bukan alif ya. Mengubah huruf apa? Huruf waw, ya. Wawu menjadi ya. Contohnya, salah satu muslimina. Nah, kalau misalnya sebelumnya muslimuna, kalau udah dihadapi dengan angka 3 sampai 10 jadi muslimi. Nah. Muslimina. Nah, gitu ya. Wah, ini banyak juga. Nasab tadi. Oke, seperti ini. Salah satu muslimina. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk yang pertama. Kalau untuk 1 dan 2, itu kosakatanya dulu atau angkanya dulu? Kosakata. Kosakata. Kalau 3 sampai seterusnya, kosakata dulu atau angka dulu? Angka dulu. Angka dulu. Angka dulu. Kalau 1, dia menggunakan mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Terus 2 menggunakan apa? Musanna.
Sana 3 sampai 10 menggunakan apa? Jama. Sama. Jamak. Nah, kalau misalnya dari 3 sampai 10 itu disatukan dengan kosakatanya, maka berharokat tanwin atau harokat biasa, angkanya itu Biasa. biasa. Kalau jamak taksir sama muannas salim berharokat apa? Tanwin. Tanwin. Kasrotain, Lain. ya. Terus kalau misalnya jamak muzakkar salim, maka kalau udah digabungkan dengan angka berharokat apa dia? Eh, mengubah huruf waw menjadi apa? Jadi huruf iya. Menjadi ya, gitu ya. Nah, di sini kita baca dulu ya. Qolamun wahidun. Terus qolamanis nani. Salah satu kutubin. Aqlamin. Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Samaniyatu aqlamin. Tis'atu aqlamin. Asyaratu aqlamin. Nah, seperti itu ya. Baik, kita kembali ke atas dulu. Ini saya foto dulu ya. Sampai sini udah bisa difahami belum? Cukup banyak ya. Ini nih, saya foto. Baik, ini apa namanya? Oke, saya hapus nggak apa-apa ya? Udah saya foto. Saya hapus. Baik, coba praktekin ya. Nih, apa tadi ini ya? Bahasa Arabnya dahan apa? Gusnun. Ya, coba sebutkan bahasa Arabnya 5 dahan. Apa? 1 5 dahan. usun. Uson. 5 dulu. Bahasa Arabnya 5 apa? Khamsatun. Kan ini ya. Untuk apa? Muzakkar. Ingat kalau muzakkar angka 3 sampai 10 itu berlawanan ya. Khamsatu Usanin. ini sesuaikan agsonun jadi apa? Usonin. Ya tetap agsonin. Usonin. Iya tetap ya, nggak ada yang berubah kecuali harokat terakhirnya saja ya. Terus coba tebak 7 kaos. Bahasa Arabnya apa? Sab'atu. Atwabin. Sab'atu atwabin. Ya. Selanjutnya coba sebut 4 meter. Arba'atu. Arba'atu. Apa ya?
Kan ini Misronin. meter nih. Mitrun, mitroni sama Misronin. Arba'atu misronin. oh mitroni. Mitroni kan untuk musanna. Terus. Amtarin, Bu. Ingat, 3 sampai 10 menggunakan musanna atau jamak? Jama. Sama. Iya. Terus jamaknya mitrun apa? Bisa lihat di Amtarun. layar? Iya. Terus kalau misalnya disambung dengan arba'atu Amtarun. jadi apa? Amtarin. Matroni. Amtarin. Betul, Matromin. amtarin. Oh iya, astagfirullah, iya benar Amtarin. Kan ini kasrotain ya. Oh iya, betul. Iya, Ustaz. Hmm. Terus misalnya 9 pintu. Tis'atu Tis'atun. abawabin. Satu. Ingat ya, Abawabin. harokat biasa. Tis'atu Tis'atu abawabin. abwabin. Terus 5 udah. Apa ya? 6 apa ya? Sitatu. 6 sumur. Tis'atu ababin. Apa? Betul. Sitatu Abarin. Apa sih? abarin. Ya. Bisa difahami? Bisa. Insya Allah. Ya. Coba terakhir. 10 buku. Asyaratu. Asyaratu. Tis'atu kutubin. Kutubin. Betul. Asyaratu kutubin. Nah, seperti ini ya. Baik. Bisa difahami? Bisa. Nah, Duh, susah sekali ya. Udah. Sabarin. Baik, Bu, ini bentar. Baik, Bu, ini kenapa ya? Saya di chat sama Syekh saya buat ke luar kota buat setoran ngaji. Kita cukupkan di sini dulu, nggak apa-apa ya? baik Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, karena ya di chat buat datang ke sana sekarang. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Ini belum selesai ya. Tapi untuk asasnya ya sudah tersampaikan. Jadi kita hanya untuk melengkapi aja kayak ya baca teks ini ya. Untuk mengartikan saja. Habis itu sudah selesai, kita langsung ke bab, yaitu ke bab ini. Apa namanya? Al-adad lil mu'annas ya, yaitu angka-angka untuk mu'annas. Baik, seperti itu ya.
Kita cukupkan di sini dulu. Kita tutup dengan membaca. Ada yang ditanyakan yang belum paham atau sudah paham? Itu Ustaz. Apa namanya? Ada yang ditanyakan tidak? Ada Ustaz. Apa itu? Yang tadi saya apa namanya? Yang dari kitabun menjadi kutubin itu gimana ya Ustaz? Dari mufrad. Ya, nah tadi kitabun. Kitabun itu mufrad, musananya apa? Kitabani. Betul, kitabani. Jamaknya apa? Kutubin. Kita Kutubun. Kutubun. Ya, jamaknya kutubun. Kutubun. Ya. Nah, tadi sudah tahu belum kalau misalnya ya kutubun itu kosakata jamak itu sudah disatukan dengan angka 3 sampai 10. Maka harokatnya apa yang terjadi? Harokatnya kasroh. Ya. Kutubun itu termasuk jamak apa? Taksir, muzakkar salim atau muannas salim? Taksir. Jamak taksir. Kalau jamak taksir ketemu angka 3 sampai 10, maka harokatnya jadi apa? Kasrotain. Betul, jadi kasrotain, ya. Kenapa kok bisa kutubin? Ya karena pertama, ya itu dari kutubun dulu, ya karena di situ pasangannya dia bilangan 3 sampai 10. Ya, yang pertama dia harus berbentuk jamak. Terus yang kedua, karena dia berpasangan 3 sampai 10 dan dia juga jamak taksir. Nah, kalau sudah disatukan harokatnya menjadi kasrotain. Nah, seperti itu Bu ya. Maksudnya gini Ustadz, contohnya kan yang dicontoh ini babun gitu, pintu. Keduanya ke muannasnya musannanya babani. Terus jamaknya abawabun. Yang selanjutnya juga gitu, ada abawabun, ada aswarun. Itu aswarun, itu kan sudah saya jelaskan ya, jamak taksir itu artinya apa? Jamak yang tidak beraturan, ya. Contoh ada yang bentuknya bukan seperti itu, bukan seperti kutubun, bukan seperti aswabun, abwabun, seperti apa? Masajidu. Kan beda lagi ya. Terus ada yang bukan bentuknya seperti itu, ada yang lain lagi yaitu tulabun. Ya. Nah, jadi jamak taksir itu bentuknya banyak, ya tidak hanya yang seperti itu saja. Tapi kebetulan di buku ini itu bentuknya yang hanya seperti itu dituliskan oleh penulisnya, ya. Nah, kebetulan oleh penulisnya itu hanya menuliskan yang satu bentuk aja. Padahal realitanya itu bentuknya banyak, ya tidak hanya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan kutubun bentuknya harus seperti aktabun, abuabun, ya. Nggak bisa. Itu sangat menyalahi sekali kalau kita memaksakan seperti itu. Ya, karena memang sudah dari sumbernya itu jamak daripada kitabun itu adalah kutubun. Berarti harus dihafal ya Ustaz ya. Betul. Kalau untuk jamak taksir kita tidak bisa menggunakan kaidah. Kita harus benar menghafalnya. Gitu ya. Ya Ustaz, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan bersama doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka
Adistudanaka ma'alam tanahu ma'alam tanahu fardudhu ilaina farduhu ilaina inda hajatina ilaihi walatun sina antu ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, apa tuh? Bismillah.